Oke, kita semua tahu ya, program bantuan sosial itu niatnya mulia banget. Tapi, gimana kalau ternyata ada cacat tersembunyi yang dampaknya jutaan orang? Nah, apa sih yang sebenarnya salah? Yuk kita bedar bareng-bareng. Coba deh bayangin, Anda lagi butuh-butuhnya berobat, mungkin pas lagi sakit. Pas sampai di rumah sakit, tahu-tahu kartu asuransi Anda ditolak. Nggak aktif, gitu aja. Tanpa peringatan, tanpa penjelasan. Nah, ini bukan cerita fiksi, ini kenyataan pahit yang dialami jutaan warga kita. 11 juta. Coba kita resapi dulu angkanya. 11 juta orang. Bukan angka yang kecil sama sekali kan? Itulah jumlah orang yang asuransi kesehatan dari pemerintahnya tiba-tiba hangus di awal tahun ini. Jelas ini angka yang mengejutkan dan bikin kita semua bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya? Jadi, asuransi apa sih yang hilang ini? Namanya PBI BPJS. Simpelnya gini, ini adalah program di mana pemerintah yang bayarin iuran BPJS Kesehatan buat warga yang dianggap miskin. Tujuannya mulia, biar mereka tetap bisa berobat. Jadi, kalau status BBI ini hilang, ya sama aja kayak kehilangan jaring pengamanan kesehatan. Penting banget kan? Oke, sekarang kita telusuri yuk, gimana sih awal mula krisis ini bisa terjadi? Ini semua berawal dari sebuah kebijakan yang, ya bisa dibilang, diambil tiba-tiba dan dampaknya langsung terasa kemana-mana. Jadi, ini dia langkah resminya. Awal tahun 2026, Kementerian Sosial mengambil keputusan besar. Jutaan peserta PBI BPJS dinonaktifkan. Alasannya? Katanya sih mereka ini udah nggak dianggap miskin lagi, jadi harusnya bisa bayar iuran sendiri. Kedengarannya logis ya, tapi apa iya sesederhana itu? Nah, data ini nih yang bikin kita garu-garu kepala. Coba lihat perbandingannya deh. Sepanjang tahun lalu, ada 13,5 juta orang yang statusnya dinonaktifkan. Tapi, yang statusnya dipulihkan lagi karena terbukti masih miskin, cuma 87 ribu orang. Jomplang banget kan? Dari jutaan, cuma puluhan ribu. Sisanya dianggap mampu. Ini langsung memicu satu pertanyaan besar. Seakurat apa sih data yang dipakai buat ngambil keputusan ini? Nah, dari pertanyaan tadi, kita sampai ke akar masalahnya. Ternyata ini bukan cuma soal kebijakan dadakan. Ada masalah yang jauh lebih dalam, masalah sistemik. Jadi, apa sih biang kerok dari semua kekacauan ini? Kok bisa jutaan orang salah diklasifikasikan? Siapa atau apa yang sebenarnya bertanggung jawab atas data yang dipakai? Ternyata, alur datanya itu begini. Kementerian Sosial di Jakarta itu bergantung penuh sama data yang dikirim dari pemerintah daerah. Nah, data dari daerah ini asalnya dari mana? Dari lapangan. Yang ngumpulin itu aparat desa atau kelurahan. Seringkali proses ini pengawasannya minim banget. Nah, disinilah titik paling rawannya. Tempat di mana kesalahan, bahkan mungkin penyimpangan, gampang banget terjadi. Dan ini dia masalah paling mendasarnya. Data pemerintah itu sifatnya statis, kayak sebuah foto. Jepret ya udah kondisinya saat itu. Padahal yang namanya kemiskinan itu dinamis banget. Lebih mirip video yang terus berjalan. Hari ini orang bisa punya kerjaan, besok kena PHK. Hari ini sehat, besok anggota keluarga sakit keras dan butuh biaya besar. Kondisi bisa berubah dalam sekejap. Data yang statis, yang nggak diupdate terus-terusan, jelas nggak akan pernah bisa nangkap kenyataan yang seperti ini. Nah, ternyata masalah data ini efeknya kayak domino. Nggak berhenti di BPJS aja. Satu masalah data ini merembet ke program-program bantuan sosial lainnya dan ya ujung-ujungnya menciptakan masalah baru lagi. Ini nih yang penting banget buat kita sadari. Database yang bermasalah tadi itu bukan cuma dipakai buat BPJS. Data yang sama persis juga dipakai buat jadi acuan program populer lainnya, yaitu makan bergizi gratis buat anak-anak sekolah. Udah bisa nebak kan apa yang terjadi? Kalau datanya aja udah ngaco, ya programnya pasti jadi salah sasaran dong. Dan di lapangan, dampaknya kelihatan jelas banget. Program yang niatnya baik ini malah bikin kesenjangan. Ada sekolah yang dapet, ada yang enggak. Aturannya aneh, kalau mayoritas siswa di satu sekolah dianggap mampu, maka satu sekolah itu nggak dapat jatah program sama sekali. Terus akibatnya apa? Ya kasihan anak-anak yang beneran miskin tapi sekolah di sekolah yang dianggap kaya itu. Mereka jadi korban, nggak dapat apa-apa. Saking kacaunya, bahkan ada sekolah yang sampai terang-terangan menolak program ini. Ini bukan cuma omongan loh, ini penolakan nyata. Sampai ada sekolah di Banyuwangi yang pasang spanduk gede-gede bertuliskan, "Kami tidak menerima program makan bergizi gratis." Wow, ini bukti nyata kalau ada masalah serius di implementasinya. Dan akarnya, ya itu lagi, data yang nggak akurat dan aturan main yang kaku.
Oke, masalah lama belum beres, pemerintah udah punya rencana besar baru. Niatnya sih mulia, tapi ada resiko besar banget buat mengulang kesalahan yang sama persis. Jadi, setelah anak sekolah, sekarang targetnya adalah kelompok rentan lainnya, para lansia. Kementerian Sosial lagi merancang program makan gratis ini buat para orang tua kita yang usianya di atas 75 tahun. Idenya bagus banget ya, sangat menyentuh. Coba kita lihat deh, detail rencananya. Sasarannya itu spesifik banget. 100.000 lansia di atas 75 tahun, ditambah 36.000 penyandang disabilitas. Mereka bakal dapat makan 2 kali sehari, dan anggarannya nggak main-main, 1,18 triliun rupiah per tahun. Sekali lagi, kalau kita lihat di atas kertas doang, program ini kelihatannya luar biasa. Nah, disinilah kita balik lagi ke masalah utamanya. Tantangan seleksi. Pemerintah mau bantu 100.000 lansia. Kedengarannya banyak ya? Tapi masalahnya, total populasi lansia di atas 75 tahun di Indonesia itu ada hampir 6 juta orang. Bayangin, dari 6 juta orang harus dipilih 100.000. Dan semua fakta ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang sangat penting dan jujur aja agak mengusik. Ini dia pertanyaan utamanya. Kalau sistem datanya aja udah terbukti rusak, buat BPJS kacau, buat makan gratis anak sekolah juga kacau, terus gimana caranya pemerintah bisa memilih dengan adil dan akurat 100.000 orang yang paling berhak dari total hampir 6 juta orang? Ini kan rasanya seperti resep untuk bencana, mengulang kegagalan yang sama lagi, tapi dalam skala yang berbeda. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pemikiran yang cukup provokatif dari sumber materi kita. Sampai muncul pertanyaan kritis. Jangan-jangan penerima manfaat sebenarnya dari proyek-proyek kemiskinan ini bukanlah orang miskin itu sendiri, melainkan mereka yang punya koneksi politik, yang punya bisnis catering, para pemilik dapur. Apakah ini cuma proyek untuk orang miskin atau proyek yang mengatasnamakan orang miskin? Ini sebuah pertanyaan yang, patut kita renungkan bersama.